Yang lucu perkara emas kemarin ya, kan dibahas sama tim review. Kan harusnya Federasi Cabur ngasih potensi kita bisa nih potensi emas. Nah itu katanya dibahas tim review, PSSI-nya ngomong kita perak aja. Nah tapi tiba-tiba dibantah. Dibantahnya sama Kemenpora, sama PSSI. Sorry. Orang kita ngajuin kok kita bisa emas, tapi di review cuma perak gimana? Nah, makanya kan gue bilang ngobrol. Iya, padahal makanya Pak Erik itu tolong ngobrol sama Pak Thohir. Enggak, tapi masalahnya berulang kali Indra Safri dibilang magisnya hilang, tuh ujungnya juara lagi. Di SEA Games 2023 kan sebelumnya juga dianggap magisnya udah hilang. Iya sih. Ternyata emas. Dia doang dong, di Coach Indra doang tuh CS gua yang di bionya emas, juara. Emas, gila. Keren Coach Indra. Sehat-sehat ya Coach. Lawan Myanmar sama Filipina dulu lah untuk kita bisa. Itu soalnya kuncinya ada di pertandingan pertama. Kalau misalkan pertandingan pertama kita lihat mainnya udah bagus, ya kesana-sananya. Asal jangan peak performance-nya nanti cuma sampai final doang. Kita harus sampai juara. Halo Ebolers, kita kembali lagi dalam diving di episode ke-41 berarti. Banyak ya sih? Banyak udah. Iya, 41. Dan kita kemarin baru ngomongin Liga 1 yang kemungkinan ada 3 horse race. Bukan kemarin sih tadi ya. Nah, ya sama aja lah. Sama aja lah. Dan gue gak ganti baju, dia ganti baju biar seolah-olah beda hari, udah kagak gitu. Nah, tapi biar seru aja. Ya, jadi intinya gini, dikit lagi timnas U23 akan main di SEA Games. Tanggal 8. Dan Indonesia setelah sekian lama akhirnya menyandang status juara bertahan. Iya benar. Berarti terakhir kita jadi juara bertahan tahun 93. 91 juaranya, status juara bertahan di 93 dong. Iya benar. Iya kan. Ya, tapi terakhir kita juara 91. 91 iya, enggak status juara bertahan deh gua bahas di situ. Status juara bertahan kita terakhir menyandang status juara bertahan itu di Singapura 1993. Singapura. Iya benar. Sisanya kita jadi runner up terus. Sisanya kita cuman jadi peserta biasa ya kan. Dan runner up sering banget. Perunggu runner up capek. Nah, capek. Sampai pada akhirnya Coach Indra Safri di tahun 2023 kemarin di Kamboja itu juara. Itu rekan kita sampai datang ke sana. Generasinya Rizky Ridho. Oh iya benar. Iyalah. Rizky Ridho yang sebenarnya harusnya main lagi nih, Marcelino Ferdinand main lagi. Iya. Terus tapi Marcelino karena katanya ada cedera hamstring, jadi akhirnya tidak jadi main di SEA Games 2020. Nah, ya udah nih intinya dengan skuad yang ada, kipernya udah pasti Cahya Supriyadi kan. Ya. Terus di situ ada Raka Cahyana nanti akan main, pastinya kanan, juga betul. Ada siapa lagi? Ferrari ada pasti inti, Kakang, ada Dion Max, betul. Ada Donitri, ada Frankie Misa. Ya itulah pokoknya dah. Dan yang jelas adalah kalau lu ngeliat skuad di SEA Games kali ini, yakin gak sih lu kita bisa mertahanin emas? Minimal perak lah. Iya, soalnya kita waktu U23 aja yang kemarin AFF ya kalau Vietnam. Enggak beda mungkin emang beda pelatih beda racikannya ya. Beda racikan, beda pelatih. Emang kayaknya kita nggak cocok sama menir-menir Belanda. Iya betul. Makanya. Tapi calon-calon pelatih kita dari Belanda lagi. Apanya? Iya sih. Giovanni Van Bronckhorst. Katanya tapi nggak tahu lah. Jadi itu Van Bronckhorst itu dia itu juga ada darah Indonesia tuh, dari Maluku. Dia katanya emang darahnya Indonesia nih. Dia lahir di Maluku. Iya, dia emang orang Maluku aslinya. Iya, tapi gedenya di sana. Sempat ke Jawa juga dia. Ya, makanya namanya Bronckhorst. Iya. Gue mau ucap tapi gue takut. Ya udahlah. sayur Bronckhorst enak. Balik lagi ke SEA Games. Ya, kita ada 3 grup. Iya. SEA Games 2025 ini dipecah. Vietnam sama Thailand dipecah, sama Indonesia dipecah juga. Nah. Indonesia ketemunya tadinya 4 grup, ada 4 tim. Indonesia, Kamboja, Myanmar, sama Filipina. Tapi Kambojanya mundur. Diri. Gue nggak tahu alasannya apa. Mungkin memang ada salah satu konflik internal di sana lah jadinya. Atau bisa jadi Menporanya Kamboja bilang ini tidak ada potensi emas. Lah Menpora kita juga kan tidak ada potensi medali, bukan Bapak. Ini tidak ada potensi medali. Lah kan Menpora kita juga ngomong target kita cuma perak, mau pertandingan emas, jadi, tapi dibantah sama PSSI. Nah, iya. Makanya Pak ngobrol Menpora sama PSSI. Jadi mungkin Bapak jadinya
Saya mau panggil Menpora, tolong panggil ketum-ketum sama ke jamaah obrolan kita dulu. Iya. Ya, saya panggil PSSI. Ya, saya hadir. Ya, saya udah hadir di sini sebagai Menpora dan PSSI. Jadi lagi aneh aja. Jadi orang. bukan Kemenporanya Kamboja tuh panggil ahli-ahli dari Universitas Negeri Phnom Penh. Emang Kemenpora manggil dari WJ. Nah, yang lucu perkara emas kemarin ya. Kan dibahas sama tim review. Kan Iya. harusnya Federasi Cabur ngasih potensi kita bisa nih potensi emas. Nah, itu katanya dibahas tim review, PSSI-nya ngomong kita perak aja. Nah, tapi tiba-tiba dibantah. Dibantahnya sama Kemenpora. Sama PSSI. Sama PSSI. Sorry. Orang kita ngajuin kok kita bisa emas, tapi di Iya. review cuma perak gimana? Nah, makanya kan gue bilang ngobrol. Iya, padahal makanya Pak Erik itu tolong ngobrol sama Pak Thohir. Nih, yang begini-gini nih, kalau gue ketek sama dia, gue tukang nyapuin, gue capek. Bener sih. Nggak salah. Ngobrol sama Pak Thohir. Iya. Iya. Pak Erik, iya Pak Thohir. Iya. Monolog dong dia. Iya, monolog. Gue perak aja. Terus kata Pak Thohir, Enggak, emas PSSI dong. emas dong. Emas. Padahal di situ-situ aja orang ini juga. Bodoh amat. Aneh. Nah, udah intinya kalau dari skuad sih gue juga cukup yakin nih sebetulnya. Cukup yakin setidaknya final. Final iya, yakin gua dengan tangan. Gua takutnya Magisa Indra Safri udah hilang. Nah, itu Ya dia. kan Piala Asia U20 aja kemarin dia ampar-amparan. Makanya. Nah, kalau misalkan sekarang tapi beda sih. Enggak, Kalau tapi masalahnya berulang kali Indra Safri dibilang Magisa hilang, tuhnya ujungnya juara lagi. Juara lagi. Di SEA Games 2023 kan sebelumnya juga Iya sih. dianggap Magisa udah hilang. Iya sih, bener. Ternyata emas. dia doang dong di Coach Indra doang tuh CS gua Iya. yang di bionya emas juara emas, gila keren Coach Indra. Iya. Sehat-sehat ya Coach. Mantap. Pokoknya kalau kelompok usia mah udah Indra Safri deh, udah paling top lah. Dan intinya gue di sini dengan ada Indra Safri, gue berharap tuh pas lawan Vietnam tuh nggak kayak Gerard van den Berg kemarin tuh, yang nyerangnya cuma dari Frankie Misa doang. Dari kiri mulu ya kan. Frankie si Gerard van den Berg kemarin nggak ngobrol mainnya kali. Nah iya. Bondingnya kurang bondingnya. Beda sama Coach Indra kan sama-sama dari Indonesia, local pride gitu. Bondingnya jadi lebih tegas gitu. Mantap. Dan gue ngelihatnya setelah 2 kali uji coba, berarti 4 kali. 2 kali uji coba lawan India dan Mali, yang at least itu 4 game, walaupun nggak menang, tapi progresnya dari India ke Mali itu jauh luar biasa. Iya, waktu lawan Mali pertama kalah, kedua 2-2 bos. Gitu. Dan kita udah nemuin goal getter berarti. Iya. Walaupun Hoki Carakannya nggak begitu tune in, maksudnya nggak begitu in dalam performanya belakangan ini, tapi kita punya Mauro Zylstra. Nah itu. Gitu. Jadi permasalahan lini depan kayaknya udah terselamatkan lah. Ditambah Betul. lagi di tengah ada Ivar Jenner. Walaupun Marcelino-nya nggak ada ya, at least kita punya Rehan Hanan di Banyak kok pemainnya. Terus Arkan Fikri nggak dipanggil, kita masih punya ada beberapa pemain kayak Tony Firmansyah, Rahmat Arjuna. Itu masih bisa digantilah buat penambal lini tengah. Kita di back juga, back kita top semua. Ferrari, Kadek, Dion Max, Kakang, Donitri, Frankie Misa, ada lagi di kanan ada Raka Cahyana, ada belum lagi ada si satu lagi tuh Robi Darwis. Itulah. Oh iya, Robi Darwis masih ada men. Itulah menurut gua dengan squad lengkap seperti ini ya harusnya Coach Indra bisa mempertahankan emas ya. Nah, itu harusnya. Tapi kita nggak tahu di sana gimana. Thailand kan juga sekarang lagi ada bencana alam banjir nih, takutnya terganggu juga persiapan. Enggak, sama Thailand ada boykot supporternya. Hah? Boykot. Iya tuh. Dia Itu jadi keuntungan kita juga tuh. Nah, dia lagi Harusnya. boykot. Jadi intinya supporter Thailand nggak mau dukung kiprah Thailand di SEA Games. Tapi yang gue takutin Vietnam sih sebetulnya. Iya sih. Vietnam kacau men. Vietnam diem gini walaupun pelatihnya bukan Pak Hang-seo tapi tetap gacor. Nah, Karena fondasinya dari Pak Hang-seo itu udah bagus. Udah men. bagus itu. Dan yang jelas adalah fondasi liganya, sistem pembinaan emang harus diakuin Vietnam memang lebih maju dari kita. Mau denial loh. Gue nggak denial, emang bagus. Iya, kagak ini. Thailand dan Vietnam itu udah sepak bolanya udah di atas kita. Udah di atas kita walaupun mereka nggak sampai babak keempat ya. Lu
Lu pikirin dah yang lain, yang ngomong kalau kita king gitu. Kita king, tapi nggak bisa juara AFF itu gimana? Nah itu Gitu. makanya udahlah. Maksudnya kita itu jujur aja timnas senior kita tuh bisa jago tuh karena hasil make upan itu emang harus diakuin di. Ya iya emang lah. Emang hasil make upan bukan hasil pure. Tacap sana sini. Iya tacap sana sini. Gitu. Dan Coach Indra kan udah mulai tesnya dari Oktober kemarin. 2 bulan. Ya dengan persiapan panjang ya. Gua rasa Coach Indra sudah mengenal baik pemain-pemainnya, udah gitu kan. Nggak ada beberapa pemain yang seri sebelumnya kayak Robby Darwis kan main, terus sekarang main lagi, terus ya ini udah pegangannya Coach Indra, dan di U20 juga Coach Indra udah tahu pemain-pemainnya juga, ya tinggal gimana Coach Indranya ngeramu untuk lawan Myanmar sama Filipina dulu lah, untuk kita bisa. Itu soalnya kuncinya ada di pertandingan pertama. Kalau misalkan pertandingan pertama kita lihat mainnya udah bagus, ya kesana-sananya, asal jangan peak performance-nya nanti cuma sampai final doang. Kita harus sampai juara. Gitu. Itu yang bahaya kan, tuh. Terakhir final kita lawan Thailand kan sempat di prank juga tuh sama Pluit. Iya, Pluit iya. katanya udah Coach Indra udah setuju, taunya masih main. Masih main terus kebobolan ya. Iya, taunya kebobolan. itu yang Pak Marji abis dipukulin tuh sama orang Thailand, anjing emang orang Thailand. Mengkampret dia nggak tahu dibawain satu peleton sama Pak Marji, gimana lu ntar lu. Gitu. Ya kalau gue prediksinya sih nanti untuk timnas U22 di SEA Games ini at least bisa nyampe final lah. Nah iya, kalau gue sih harapan gue mah juara, cuman ya gue jujur gue takut sama Vietnam, dan juga harus diakuin generasi U23 sekarang emang nggak sekeren Generasi Kamboja. U23, ya. Ya. Kamboja tuh udah generasi emas banget. Iya benar. Dan pada akhirnya banyak yang jadi bintang dari Iya, generasi betul. itu kan. Arhan, Asnawi, Rido, Ramadan Sananta, Ferrari, Etam kan ada ya? Beckham kan ngegolin. Iya, oh iya bener, ada Etam. Yang terakhir golin. Rido. Iya, Etam, Rido. Ya itulah komposisi skuad terbaik yang pernah dimiliki U23 timnas Indonesia sekarang. Ya walaupun pemain-pemainnya ada yang hilang entah kemana, tapi menurut gua itulah generasi emas yang kita punya waktu timnas U23 kemarin. Nah itu dia, dan mungkin dia ada pendapat dia soal Kakang Rudianto atau Robby Darwis ya. Ya pokoknya intinya harapan gua sama Danes sih bisa masuk final, dan kalau Danes sih pengennya sih juara lagi. Coach Indra in ES we trust. Nah iya, dan intinya Coach Indra dipercaya untuk menggantikan Gerard Vandenberg ya kan, yang gagal total parah. Jadi emang kita tidak cocok dengan menir Belanda sepertinya, walaupun pemainnya lahir di Belanda ya. Iya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan datang Pemainnya lahir di Belanda kagak, kalau 23 lokal Iya. hampir semua lokalan. Ya maksud gua kalau misalkan timnas dapat pelatih Belanda lagi yang beneran lah Belandanya. Iya, kalau bisa Erik ten Hag. Iya, Erik ten Hag Enggak, satu. Allegri aturan ya. Ya, udah di Milan. Nah, Allegri kan diem menang. Milan peringkat 1 loh. Ya, di Milan cuy. Di timnas U23 dia puyeng. Gak cocok juga kayaknya. Nggak cocok. Jadi kalau gue berharap pelatihnya besok Giovanni Van Bronckhorst bisa tuh. Jadi ada 2 nih. Siapa ya? Timur Kapadze nggak jadi ya? Enggak jadi. Yang pelatih Kanada Siapa sih? John Hetman. Itu. John Hetman sama mengerucut itu udah John Hetman sama Van Bronckhorst. Iya, Van Antara Bronckhorst. 2 itu gue lebih percaya yang Kanada. Karena dia bisa ngebangun Kanada sampai akhirnya masuk Piala Dunia. Tapi ya nggak tahu lah. Udah kita bahas U23 lagi ya, insya Allah dengan Indra Safri in ES we trust pokoknya bisa dapat emas lagi. Amin. Semoga sukses di Thailand. Tanggal 8 kalian harus bisa meraih kemenangan. Sisanya babat semua lawan. Pertama lawan Myanmar dulu ya. Myanmar dulu ya, Ti. Myanmar apa Filipina dulu? Myanmar ya? Ya, lawan Myanmar ya, menang lah 2-0. Menang. Kalau bisa lebih lah. Jadi Citra 2 gol. Jadi intinya kan ada 3 grup sekarang. Ya. Berarti ada runner-up terbaik. Sedangkan grup kita cuma berarti ada 2 grup yang isinya 3 tim. Iya, 3 tim semua. Oh, 3 tim semua ya? Sekarang 3. Oh, berarti ada 2 yang mundur. Ada 2 yang mundur berarti ya? Enggak tahu. Enggak, Kamboja kan nggak ikut.
Mundur. Satu lagi nggak ikut siapa berarti? Nggak tahu, lupa Yang gua. mastiin nggak ikut. Itu pasti berkat hasil tim review. Tim Dari ini negaranya dah Kemenpora negaranya itu. Hah? Apa? Oh, lawan lawan Filipina. Filipina kan? Pertama lawan Filipina. Berarti yang nggak ikut siapa aja selain Kamboja? Sebutin aja dah lawannya. Apa yang grupnya? Grupnya gue sebutin deh. Gua Grup A-nya dapet, Thailand, Kamboja, Timor Leste. Singapuranya digeser ke Thailand, grup A. Vietnam, Malaysia, Laos. Indonesia, Myanmar, Filipina. Jadi yang nggak Oh, masuk, kan? yang nggak masuk itu negara Asia Tenggara lain yang nggak masuk berarti Laos Timor ada. Leste nggak ada. Ah iya sama Timor Leste itu. Timor Leste nggak ngikut. Ya, Ya. padahal pelatihnya bagus. Mana lihat Ikut. lihat. Timor Leste Ikut. ikut, orang gua ada siaran loh. Iya kalah kemarin nonton Thailand Terus semalam. gimana nih? Coba lu lihat. Goblok. Mana lihat. Kamboja. Berarti ada yang salah tulis. Oh, iya. Itu ada Timor Leste lu gimana? Kamboja 4 Kamboja doang. 4 tambah 3 tambah. Oh iya benar Kamboja doang. Iya benar berarti semuanya 3 grup. Thailand udah menang lawan Timor Leste. Bentar 4 3 tambah 3 berapa? 10. 10 1 ASEAN ada 11 negara. Australia. Bukan. Brunei. Oh Brunei gak ikut. Brunei itu udah berdasarkan hasil tim review Universitas Negeri Bandar Seribu Kagak Kawan. Brunei playoff, kalah. Bercanda gua anjing. Capek gue sama Danes. Iya karena emang kalau cabang sepak bola settingannya cuma playoff-nya. 10. Ya. Cuman 10 peserta. Jadi kalau 11 itu ganjil gitu ya. Jadi dibikin 10, ujung-ujungnya ganjil lagi. Emang Kamboja rebek. Iya, harusnya kalau Kamboja digantiin Brunei aja nggak apa-apa, nggak ada persiapan kan, lumayan bisa 15-0 gitu. Jadi top skor dong. Nggak bisa begitu, nggak enak. Udahlah. Ya udahlah. Pokoknya Indra Sapri harus emas. Harus emas dan itu wajib hukumnya. Fardu ain. Kalau nggak emas, ya gimana ya? Siap-siap. Kalau nggak emas, berarti Coach Indra nggak jadi pelatih tim senior. Iya. Emang agak bakalan anjir. Udahlah. Aduh, mulutnya si Adi. Ya udah kalau gitu Jangan lupa komen, like, subscribe channel komen, 5 kali. like, subscribe dan jangan lupa untuk follow Ebola Sport di Instagram ebolasport.id dan Go Basket. ebolasport.id di TikTok dan TikTok juga jangan ada lupa Go Go Basket. Basket. Go Basket ada 2 di Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok. Oke kalau gitu dan maaf kalau pembicaraan kita kurang terlalu dalam ya kan. Tidak Karena- sedalam di Liga 1 atau Super League ya kan. Karena kita hanyalah pepesan kosong tapi ada isinya. Nah itu aja. Oke kalau gitu gua sama Hadi cabut dulu dan Nih kita akan besok nih ya, ketemu Bang. lihat nih episode 42 ada dia lagi nggak nih? Gua rasa nggak ada dia lagi Ya. nih. Emang orang sibuk. Ya. Ujung-ujungnya gua lagi yang invalid jadi host. Emang anak setan. Ya udah. Intinya Bareng. ya udah intinya udah dulu kita bakal ketemu lagi di episode diving ke-42 yang ntar bakal bahas apalah ya ntar kita cari dulu topiknya dan ya udah. Yang lagi hot. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.